Jadi waktunya tidak perlu waktu lama untuk menyelesaikannya. Kalau hackathon memang harus sudah punya produk begitu ya, nanti disempurnakan di acaranya. Ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, kita berjumpa lagi ya. Bersyukur walaupun waktunya tidak tidak seperti biasanya, karena kemarin Pak Marti memang ada workshop yang memang harus online gitu ya. Oke. Ya. Untuk mata kuliah pemrograman visual ini, job sheet-nya kan sudah Pak Marti upload ya di El Nino, sudah bisa di-download nggak ya? Sudah di-download ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Dari situ silakan bisa diikuti ya instruksi-instruksinya. Ini Pak Marti bukakan yang pengenalan ya. Yang pengenalan itu Anda perlu coba pengenalan sudah dicobakan di mana? Yang pengenalan komponen VB.NET sudah dicobakan di ini sudah ya? Pengenalan itu kita menggunakan komponen-komponen juga ditambahi sedikit coding ya. Ini. Oke, yang pengenalan ini kita ya seperti yang sudah Pak Marti terangkan dulu, tapi ini dibuat sebuah aplikasi ringan ya, aplikasi sederhana ini ya. Oke, yaitu di sini. Ini ya, ini pertama membuat, ini saya share ya, sharingnya mana? Oh ini deh. Ini ya, sudah kelihatan ya. Jadi yang di atas itu kita hanya perkenalan dulu dengan komponen-komponen yang ada ya, yang kemarin juga Pak Mari sudah ditemukan. Terus yang ini kita buat aplikasi input nama, yang ini label gitu ya. Ini form dulu, ini formnya, form 1. Yang kita perlu ubah adalah ini namanya tetap aja form 1, teksnya label text button. Ini ya, label text button. Nanti itu di sini. Kemudian yang ini label 1 namanya, label satunya adalah label teks, teksnya output. Oh berarti ini label 1 ya. Poinnya tahu mas 11 pt ya, 11 poin. Kemudian button 1 yang ini teksnya oke. Kemudian label satunya ini, label 1 inputkan nama ini ya, inputkan nama. Label 2-nya ini output ya. Nah, ini skenario-nya nanti orang menginputkan di sini, terus di oke, keluar namanya di sini. Gitu aja ya skenario-nya. Jadi Anda itu
pertama yang Anda harus lakukan untuk membuat sebuah aplikasi itu, Anda pertama buat user interface-nya dulu ya. User interface-nya dulu. Ya. Dia perlu apa-apa gitu, Anda buat dulu. Terus kemudian Anda bayangkan skenario-nya nanti seperti apa, begitu ya. Skenario atau event atau sesuatu yang terjadi di form Anda itu seperti apa. Ya, misalkan ini berarti nanti orang mengetikkan namanya di sini, kemudian dia mengklik tombol OK. Dengar nggak suara saya? Halo? Dengar, Pak. Dengar ya? Pak. Kemudian namanya akan muncul di sini. Udah gitu aja. Anda bayangkan skenario-nya dulu. Baru nanti kemudian Anda ketik kode programnya. Begitu ya. Jadi pahami? Ya, Pak. Ya, oke. Ini setelah Anda buat user interface-nya dengan nilai-nilai seperti ini. Setelah itu Anda ketik kode programnya. Yang pertama ini nggak usah diketik ya. Ini nggak usah diketik. Ya. Nah, ini yang pertama. Oh, nih my base load-nya ini ya. My base load-nya ini Anda kayaknya ini cukup di ya, ini bukan my base nih, formnya ini form 1 nih. txt nama titik teks sama dengan petik-petik ini ya, kosong, artinya dikosongkan ini. Ini teks. Ini txt namanya ini dikosongkan. Ya. Nggak ngerti, harus buka pv.net-nya kelamaan ini. Nah, ini intinya gitu ya. Ini my base-nya ini sesuaikan dengan form Anda ya. Udah bisa belum ini? Jadi nanti ini formnya diketik, diklik 2 kali ya. Jadi diklik 2 kali. Formnya diklik 2 kali, klik gitu. Terus kemudian ketikkan ini txt underscore nama dot text sama dengan petik-petik gitu ya. Artinya nanti ketika program ini dijalankan, yang dieksekusi pertama kali itu kan form load. Jadi formnya kan di apa namanya, form load dibuka gitu ya, dibuka ya. Maka yang dilaksanakan, aksi yang dilaksanakan adalah mengosongkan ini txt underscore nama dot text-nya menjadi kosong. Ini ya, ininya kosong. Kalau sebelumnya ada ketikan, jadi dia kosong. Kemudian private sub txt name underscore texting, ini nggak usah diketik ya. Ini nanti Anda ketikkan ini sampai sini ya. Maksudnya apa? Maksudnya ini jika txt nama teks ini tidak sama dengan kosong ya, maka button OK-nya enable true. Ininya oke ya. Apa namanya? Sorry, OK-nya ini enable ya. Kalau ini sudah terisi, maksudnya nggak kosong kan berarti terisi ya. Terisi, maka ininya enable, bisa diklik. Kalau ini masih kosong, berarti ininya belum bisa diklik atau disable masih. Atau enable-nya false ya. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya kalau masih kosong, dia nggak bisa ngeklik sini gitu ya. Dia harus ngisi dulu, baru bisa ngeklik tombol button OK-nya ini. Ya, makanya di trap atau dijebak dengan ini. Jika ini masih kosong, isinya kosong, maka button OK enable-nya true ya. Tidak sama dengan kosong, sorry, tidak sama dengan kosong, berarti sudah terisi maka true. Jika tidak maka false, berarti dia belum bisa diklik ya. Oke, kemudian button OK klik lah. Ini kalau diklik, ini ada klik 2 kali aja, klik. Nanti kan kemudian isinya ini. Label txt ya, label txt teks sama dengan txt underscore nama dot text. Jadi label ininya yang ini itu disamakan dengan ini, thread gitu ya. Ada yang terisi di sini, maka akan tampil di sini. Kemudian txt nama dot text-nya dikosongin. Nah, ini kan dikosongin. Ini ada kosong ya. Programnya mengkosongkan ini. Kemudian txt nama dot focus. Kemudian fokusnya di-set ke sini. Artinya apa namanya, objeknya itu difokus, disorot ya, artinya dipilih untuk diaktifkan yang paling aktif. Sudah berhasil ini? Sudah berhasil belum? Atau ada kendala? Sudah Pak, sudah. Ya. Ada yang punya, masih ada kendala nggak?
Logikanya bisa dipahami nggak yang ditanyakan nggak? Pak, saya ingin bertanya Pak, Ya, di oke. text box-nya itu kan masih kosongan ya Pak. Kalau misal dibuat yang kayak ada tulisannya misal masukkan nama lengkapmu di sini atau masukkan angka di sini. Tapi nanti kalau kita udah masukin text box, yang tulisan masukkan nama itu hilang Pak. Itu gimana Pak caranya kira-kira? Oh ya, kalau yang itu kayaknya nggak ada nih Mas, kayaknya di properties ini kayaknya nggak ada nih. Kalau di web ada ya, kalau di web itu ada ya. Gimana Pak? Jadi, kalau di web itu loh, Oh di ya, web itu kan yang di ada web ya. ya Nah, kayak gitu. ini adanya anu Mas, tooltip text. Tooltip text itu jadi ketika mouse kita mendekati itu, maka akan muncul keterangan Oh, keterangan terkait Mas ya Pak. ya objek itu. Tapi Apa Pak kalau namanya Pak? Toolnya? tooltip stack, tooltip text, coba ada nggak? Ini Pak Mas ini bukan masih lama ya. Ya Pak, Tooltip itu text dulu. itu, Soal studio besar. nah, nah itu diisi ya, diisi misalkan masukkan nama. Itu nanti ketika kursornya mensorot ke situ, dia akan muncul itu tooltip text-nya itu. Nah, masukkan nama Anda. Coba Anda kalau ada yang buka itu, coba loh kok ada dua. Nah ini ya, oke. Ya kalau di web itu ada ini ya, apa namanya Mas, kalimat-kalimat atau kata-kata yang dia tersamar gitu ya, tidak terlalu jelas ya, berisi instruksi biasanya. Ketika kita ketik baru terhapus dan berganti dengan ketikan kita. Kalau di sini tooltip text apa namanya, alat bantunya itu. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada kita ke sini ya, ke kalkulator sederhana ini ya. Ini nanti skenario-nya kita bicara skenario dulu ya. Ini kalau ini masukkan ini berapa, mau tambah maka hasilnya di sini. Mau klik kurang ya hasilnya di sini, kali sini, lagi di sini. Hapus jadi menghapus semuanya ya. Itu aja sih. Ini pengisian apa namanya? Objek-objeknya ya. Terus ini pengisian kode programnya. Untuk button 1 itu adalah yang plus ya, button 1 itu plus. Maka nanti yang kita kalau diklik plus itu maka text box 3 titik text berarti yang ini, text box 3 itu berarti yang ini ya. Nah, ini text box 1, 2, 3 yang ini nanti diisi dengan ini ya. Dengan file textbox 1 text plus file textbox 2. Karena ini plus kan, button 1 kan plus, maka ini kuncinya di sini plus. Nah, file ini tujuannya untuk mengubah textbox ini kan tipenya kan string ya Mas. Textbox itu kan defaultnya string ya, string, maka walaupun dia 1, 10 ya 9 itu dia dianggap tetap string. String itu kan alfanumerik A, B, C, D ya, dari besar kecil ya, kemudian simbol ya, bintang, tanda pentung dan lain-lain, terus angka 0 sampai 9 itu dianggap string. Maka untuk mengubahnya dikasih file ya Mas, mengubah tipe string jadi angka. Kalau tidak dikasih file nanti kalau di plus begini nanti nyambung Mas, misalkan textbox 1-nya Anda isi 1, textbox 2-nya 1. Kalau tidak dikasih file nanti 1-1 gitu Mas. Paham ya? Karena dianggap string. Nah, tapi kalau dikasih file berarti dianggap angka. Kalau 1 plus 1 berarti 2 kan gitu ya. Paham nggak kira-kira? Bisa membayangkan nggak? Paham, paham, Pak. Paham. Ya, nah, kalau plus gini dia string bisa, nanti tadi nyambung gitu aja. A plus B ya AB gitu ya.
Kalau angka 9 plus, ya kalau string ya, 9 plus 2, ya berarti 92 gitu ya. Nah, tapi kalau dikasih val, dia jadi angka. Val jadi angka, paham ya? Oke. Kemudian untuk button 2 itu kan minus ya, minus. Maka nanti text box 3 diisi dengan ya val text box 1 text minus val text box 2 text. Button ketiga kalau diklik itu nanti kali gitu ya. Kali itu bintang ya. Bukan X ya. Kali. Asterik, Pak, Kemudian asterik. nah, asteris ini ya, kalau bahasa apa simbolnya asteris. Kemudian nanti tinggal dikalikan saja ini T3.text. Ini nggak usah hafal nggak apa-apa karena ini biasanya auto casting ya biasanya ya. Walaupun ini angka-angka tapi ini tipenya string tapi tetap nanti bisa tampil. Tapi kalau proses perhitungan seperti ini memang harus dipastikan dia angka dulu ya. Dikalikan nanti akan tampil di sini, akan tampil ya di situ. Ya. Oke, di text box dikasih teks, yang terakhir itu bagi, ya bagi nanti akan tampil. Terus button 5-nya kalau hapus berarti nanti dikosongi semua ini, ya. Ini petik tanpa spasi ya, petik-petik dua ya. Double quote ini ya, double quote tanpa spasi. Ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini nih. Ini kita isi 1, kita isi 2, kalau di close berarti nanti 3. Ini kalau hapus hilang lagi. Set. Nah, ada pertanyaan enggak ini? Apa aja kalau Anda mau buktikan ini filenya dihilangi juga. Filenya dihilangi, Anda isi 1, 2 gitu, nanti jadinya apa? Harusnya 1, 2 ya. Nah, kalau nggak error ya, harusnya 1, 2. Nah, file itu untuk mengkonversi, mengcasting ya dari teks atau string menjadi numerik, menjadi angka, numerik, integer ya. Oke. Jelas ya kayaknya ini ya, nggak ada pertanyaan ya. Yes, Pak. Mau tanya Pak, tanya. Iya, silakan. Itu yang val itu khusus integer atau float double itu bisa Pak? Yang koma-koma gitu loh Pak. Ya, yang koma-koma kayak Sama val atau beda? Valen sepertinya dia coba ini kita coba kalau di googling gimana, kelihatan nggak? Ini saya agak lambat ini, nggak tahu ini kenapa ya. Dia kayaknya dia integer menurut saya mas. Enggak, kalau integer kan bulat-bulat ya. Soalnya kemarin bikin kalkulator sederhana juga, Pak. Tapi pakainya double biar bisa koma. Ya. Iya kalau C# gitu Pak. Jadi kan ada yang INT dulu, ada yang double atau float. Oh, Net. Ini pakai terus jadi lambat sempat mematikan. Mana samaan ini ya, ini ya file. Nah, ini kita Anda kalau kurang jelas terhadap instruksi-instruksi
lihat aja di docs.microsoft.com ya. Ini nanti Anda akan baca, tapi ya bahasa Inggris, jadinya Anda harus terjemahkan ya. Harus bahasa Inggrisnya harus bagus ya. Saya yakin Anda kan sudah biasa main-main game ya. Nah, main game kan isinya kan bahasa Inggris ya kan. Yang suka main game. Nah, ya, dia kebanyakan di bulat ini Mas ya. Contoh-contohnya ini bulat. Ini tuh. Oh, ya, ini ya. Jadi dia bulat ini. Nanti kalau double, kalau apa? Kalau Koma. pecahan ya. Kalau koma-koma ya pecahan, Anda bisa pakai ini hex of str, AST, hex, double, double, ini dia untuk bulat ini Mas. Ini return ini ya. Ini enggak muncul. Kalau yang ini enggak bisa. Only dot. File function recognize only the period dot s sekali decimal sebelum kalian untuk mengambil. Oh di sini Mas di DPL ya. Ya pakai DPL yang di tepatnya itu. Ya. Anda bisa coba aja. Sudah jadi aplikasinya ya. Anda masukkan aja ini kalau dikasih koma 1,2 misalkan ya 1,2 atau 1.2 ya, sorry 1.2 ya, tergantung Windows Anda ya, setting lokalnya ke US atau ke Indonesia. Ya Pak. Satu Ya, Pak. titik ya, kita anggap internasional juga aja 1.2 itu munculnya yang dianggap tetap 1 atau desimalnya keangkut. Coba di anu aja dicoba. Ya. Sudah dicoba belum? Nah, untuk membuktikan. Nah, nanti kalau mau kepecahan coba yang tepat pakai CDPL ya. Oke. Nah, ya, sambil nanti nyoba sambil ini ya ke bawah ini. Kalau yang ini konversi mata uang ya. Skenario-nya nanti Anda masukkan ini rupiah di sini. Nanti dolarnya berapa ya? Di dolar. Kemudian kalau di dolar rupiahnya jadi berapa? Nanti clear untuk menghapus saja sih ya. Ini itu aja. Ini pengisiannya. Terus kemudian yang ini nggak perlu, ini nggak perlu Mas. Harusnya ini ya. Button 1 itu kalau diklik rupiah sama dengan ini textbox 1 titik teks ya. Kemudian dolarnya sama dengan ini langsung casting ini Mas. Rupiah dibagi 900 ya. Rupiahnya Anda dimnya nggak ada ya. Ini berhasil nggak Mas? Oh berarti dianggap apa namanya, rupiahnya dianggap sembarang ini. Oke, dianggap sembarang ya. Ini tipe sembarang. Harusnya kalau Anda mau apa namanya, tentukan di sini di atasnya ada dim ya, dim di bawah sini ya, dim rupiah S integer misalkan begitu ya. Nah, atau double atau apa namanya long integer ya.
karena kan sampai triliunan kan rupiah ya. Nah, kalau klik di button ya, button itu konversi dari ini, dari rupiah ke dolar, maka yang terisi kan teks ini, teks box 2 ini ya. Maka kita konversikan dulu, rupiahnya itu sama dengan teks box 1 teks, dolarnya sama dengan rupiah dibagi berapa? Dolar sekarang 14.000 ya, Anda sesuaikan ya. Nah, rupiah bagi 2, dan nanti teks box-nya terisi dengan dolar ya. Berhasil nggak? Ini dengan coding seperti ini berhasil nggak buat Anda? Bisa? Bisa ya? Oke. Halo? Sudah mencoba yang ini? Suara saya kedengaran nggak? Halo? Dengar Pak, dengar. Oh ya. Gimana? Sudah nyoba yang ini? Sudah berhasil belum? Belum Pak, belum nyoba yang konversi mata uang. Oh, belum nyoba ya. Ya. Oke. Silahkan bisa dicek coba dulu. Ini sesuaikan dengan nilai dolarnya. 14.000 ya sekarang ya. Kalau yang ini kebalikannya, isi dolarnya di text box 2 ya, text box 2 di teks diisikan, terus kemudian dipindah ke sini. Dolar sama dengan text box 2 di teks. Jadi nanti nilai yang ada di text box 2 di teks ini berapa dolar, misalkan 1, 2, 10 dolar. Nanti akan pindah ke ini istilahnya variabel ya, variabel dolar. Kalau nggak di apa namanya tentukan definisikan di atas, berarti dia bertipe sembarang. Dia bisa menerima string, bisa menerima angka ya, bisa menerima macam-macam. Kemudian di set rupiah ya sama dengan dolar kali dolar, 1 dolar berapa rupiah ya. Kalau dulu kan 9.000, sekarang mau 15.000. Nah, tinggal kalau udah kehitung di sini, maka text box 1 teks sama dengan rupiah. Nah, rupiahnya ini nanti masuk ke text box 1 teks. Kemudian button 3 itu nanti ketika diklik, maka dia akan menghapus ini, text box 1, text box 2 akan dihapus. Nah, contohnya ini. Sekarang kita tadi 9.000, diklik maka dia 1 dolar. Kemudian clear ya, hapus semua. Kalau edisi 1 rupiah, maka sini akan 9.000. Nah, oke. Ini belum dicoba ya. Ya, nanti dicoba ya. Kemudian yang ini adalah pesan message box sederhana. Kemarin sudah Pak Madi sempat dimukan ya. Ini nanti akan menampilkan pesan ini, selamat ini ditambahkan dengan nama yang ada dituliskan di sini nih, maksudnya gitu ya, tuliskan di sini nih, nanti di oke muncul selamat belajar VB.net, namanya ini diangkut ke situ, kemudian tambahi cemungut ya, waduh ini anu ya, kalimat gaul sekarang ini. Sekarang apa sih? Bukan cemungut lagi ya, apa Mas? Dulu cemungut, sekarang apa? Apa? Ya terserah Anda lah ya. Iya Pak. Bahasa gaul sekarang apa gitu ya. Nah, dulu cemungut, sekarang apa ini? Sekarang semongko ya kayaknya ya. Ya semongko Pak. Tarik sih semongko. Ya setiap waktu berubah-ubah ya. Nah, nanti untuk membuat ini Anda setting dulu objek-objeknya seperti ini, form 1 diisi ini ya. Teksnya message box, nanti modelnya di sini nih, message box. Kemudian background color-nya Anda coba ini green, ini. Label satunya nama ya, ini. Label satunya ini nama. Kemudian text box satunya ini text box 1, biarin aja, kosongin gitu ya. Button oke ya. Nanti codingnya adalah di button aja Mas, di ininya,
Ketika diklik nanti muncul message box gitu aja. Ini Anda klik 2 kali, klik gitu ya. Kemudian Anda ketikkan ini aja nih. Nah, dari sini. Nah, ini adalah pendefinisian variabel. Ini kalau di VB.NET untuk definisi variabel kita depannya kasih dim ya. Dim itu dimension maksudnya ya. Dimension bukan merek sampo bukan ya. Nah, ini singkat dim gitu. Kemudian baru diikuti dengan nama variabelnya. Nama variabelnya karena ini untuk menyimpan nama kita kasih nama. Kemudian S itu dia tipenya sebagai apa gitu ya. S itu sebagai apa gitu ya. Nah, tipenya ini tipenya. Kalau alphanumerik ya, tipenya string. Kalau bilangan bulat dia integer. Nah, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian variabel ini bisa kita isi dari mana-mana ya Mas. Kita isi langsung bisa, kita isi dari objek juga bisa. Kalau ini diisi dari objek ini. Variabel nama yang bertipe string ini diisi dari objek txt.nama. Txt.nama itu ini enggak konsisten ya Mas. Ini textbox 1 namanya textbox 1. Ini kita sesuaikan aja. Ini txt. Tapi kalau dipencet double klik kan sama aja ya Pak ya. Nanti otomatis. Ya, bisa. Ya, ini dia konsisten aja. Ini txt nama. Ini ya, penulisannya gini ya Mas. Txt-nya besar, n-nya besar. Ini kita sesuaikan aja. Txt nama. Ini masih disesuaikan ya. Ini kita ngetikkan di situ, di sini, maka akan dipindah ke variabel nama. Kemudian kita tampilkan message box-nya, kita panggil objek message box ya, sudah ada, kita panggil aja, ketik aja di sini message box.show ya untuk menampilkan. Ini adalah karena kita akan menggabungkan ya beberapa string, maka kita potong-potong dengan setiap potongan itu dipisahkan dengan double quote ini ya. Ketik 2 ini Mas. Nah, kita kan mau menampilkan ini dulu ya. Selamat belajar. Ini potongan pertama, baru kemudian nama yang ada di teks ini kan. Nah, ini potongan pertama kita tulis dulu. Kita beri pemisah double quote. Nah, seperti ini nih. Double quote, selamat belajar VB.NET, kasih spasi biar enggak mepet nanti ya. Kemudian untuk potongan kedua kita kasih plus saja Mas. Jadi nanti langsung menggandeng gitu ya. Plus itu Langsung nanti memanggil variabel nama. Jadi posisinya namanya variabel nama itu isinya apa nanti menggandeng di sebelahnya selamat belajar VB.NET ya. Nah, ini yang dipanggil atau yang diisikan adalah isi dari variabel nama. Isi variabel nama nanti sesuai ini dia ngisi apa ya. Misalkan namanya Ahmad ya, nanti di sini Ahmad gitu ya. Nah, potongan ketiga plus itu cemut ya, cemut ya. Jadi dikasih double quote dulu, kemudian ini cemut nya ditutup dengan double quote. Terus kemudian ini notification itu tipenya aja Mas. Ini akan tertulis di sini nantinya di message box di sininya itu di ya di sini nih. Di sini di atas ini message box. Ini namanya caption ya Mas, caption. Ini tulisannya diletakkan di sini. Jadi setelah tanda koma itu ya Pak? Ya, setelah koma ini parameter kedua itu adalah caption, nanti munculnya di atas ini. Nah, bisa diganti berarti. Anda mau kasih awas dulu gitu misalkan ya, nanti awas dulunya munculnya di sini. Pesan dari pacar Pak, pesan dari pacar. Atau peringatan gitu ya. Atau pesan berbuka puasa. masih lama ya. Oke, makanya ada ini nanti tampilnya di sini ya Mas, ingat-ingat aja. Biasanya ini warning, biasanya kalau di Mas? Di bahasa program itu ya warning. Kalau ada kesalahan kan biasanya gitu ya. Warning, salahnya apa gitu ya. Misalnya di sini. Nah, kemudian ini tipenya, tipe message box-nya itu apa? Kalau satu button berarti message box button oke. Nanti ada oke apa lagi ya? Oke cancel apa banyak ini tipenya ya. Nanti lihat aja di sini Mas. Message box. Ini banyak tipenya ini. Oh, apa di sini ya?
Oh, cukup. Message. Cari di sini aja. Nanti ada anunya mas. Ada tipe-tipe music box itu apa aja. Ya, oke lanjut. Ya, nanti dicari aja di sini. Ya. Ya, ini ada oke cancel, ada oke apa, oke only dan seterusnya ya. Oke, ini kemudian bisa kita tambahi parameternya dengan music box icon information. Ini mas, ini ada ikonnya ini ya. Kalau yang music box button oke, nanti di sini cuma buttonnya cuma oke aja ya. Nanti Anda bisa klik. Berarti itu bisa diganti ya Pak? Ini bisa Butonnya diganti itu. nih parameternya. Parameternya bisa diganti. Ini nanti dilihat aja di sini ya, dicari ya. Nah, Iya Pak, ya Pak. di sini. Ini coba dicari di sini, nanti parameternya bisa macam-macam nih. Terus juga Ini yang ikonnya information itu kan ikonnya juga banyak, bisa diganti-ganti, ya, bisa tanda pentung, bisa yang tanda ya, segitiga apa kuning itu ya Pak, yang warning ya. itu Pak. Ini sebenarnya tidak usah Anda cari, Anda ketik ini, kemudian dot, ini nanti muncul banyak mas. Oh, langsung deteksi banyak gitu ya Pak, tinggal pilih ya, Pak. Banyak, nanti Anda pilih mana. Kalau satu button aja nanti oke, kalau dua button oke, cancel apa-apa ya, dan seterusnya ini. Kemudian ini ikonnya dot, ini muncul banyak nih, nanti ada information, ada apa lagi nih ya. Nah, Anda nggak usah pusing nanti. Gitu ya. Baik Pak, baik Pak. Anda bisa eksperimen di sini ya, macam-macam. Oke, nanti tambahnya begini, kalau kita isi Nabila, ini ada nggak yang namanya Nabila, ada nggak? Nggak ada Pak. Ada ding. Tapi nama lengkap Pak, bukan nama panggilan. Nabila itu artinya pinter, gitu, cerdas ya, kalau nggak salah ya. Ya, Amanda Nabila, gimana Amanda Nabila? Nabila, bener nggak namanya? Artinya apa Nabila? Ya, oke, udah selesai ya kayaknya ya. Ini ada latihan soal. Anda diminta untuk aplikasi Serena, data absensi, satu majinya mengenai objek kontrol label, text box, combo box, dan list view. Ini list view ya mas. List view. Kemudian, nah, berarti ini diklik tampil di sini ya. Nah, klik tampil di sini. Coba nanti berarti Anda isi di sini, kemudian diklik, nanti dia akan mengisi row ke-0, ini baris ke-0 ya, dari list view ini. Nah, data ini akan tampil di sini. Anda nanti belajar mapping ya mas, pemetaan ya. List view itu kan berarti ada baris, ada kolom ya. Ini berarti baris pertama itu baris ke-0, ini kolom ke-0 ya, nim ya. Berarti nanti diisi ini. Nah, baris ke-0, kolom ke-0 diisi ini, gitu ya. Terus nanti baris ke-0, kolom ke-1 berarti diisi jangan nama, gitu ya. Iya Pak. Kayak Excel berarti ya Pak ya, kayak Excel. Ya, kayak Excel berarti nanti. Anda nanti logikanya begitu aja sih mas. Iya Pak, baik Pak. Nah, nanti di searching aja untuk mengisi db.net insert data in list view misalkan gitu ya. Nah, nanti akan tahu bagaimana cara mengisi data list view ya. Oke, ini kayak Excel ini. Nanti kalau baris kedua berarti
nanti ini nambah 1 garisnya. Di add row, nah gitu ya. Add row, kemudian diisi yang saat itu, row saat itu ya. Kolom ke-0 itu diisi yang ini, kolom ke-1 diisi yang ini, kolom ke-2 yang ini. Ini tampil. Ya, coba ini tantangan ini, challenge. Kemudian kalau yang ini membuat node belanja sederhana mana objek control check download button ya. Ini nanti Anda kalau klik sini nanti muncul di sini kayaknya. Kalau ini kan dari option ini. Ini berarti salah satu klik ini berarti nanti muncul di sini. Ya, outputnya nanti sudah dibeli jika kita klik tombol OK. Nah, ini nanti klik ini sudah dibeli. Ya, ini tak komen itu aja ya. Anda pilih nanti muncul di sini. Ya. Jadi kalau dipilih muncul di sini berarti Anda eventnya kejadiannya di sini Mas. Ya, kejadiannya di sini di checkbox ini. Jadi ketika klik maka tampil di sini. Ketika klik wortel tampil di sini. Klik kentang tampil di sini. Bisa bayangkan nggak kira-kira? Jadi codingnya ada di dalam sini, diklik ya, atau Di checkbox bisa, Pak. Nah, ceket, nah di ceket, ceket tercek ya, bisa ya? Ya, Pak. Kalau yang ini berarti option value-nya true ini ya. Nah, kalau dipilih kan berarti true atau enable atau true. Coba Anda cek nanti. Nanti kalau pilih ini berarti tampil di sini, pilih ini tampil di sini. Ya, jadi eventnya atau codingnya ada di sini, bukan di di button lagi ya, di button lagi bukan. Nah button ini nanti hanya apa? Hanya kalau diklik OK maka ini muncul output aja di sini sudah dibeli gitu aja. Ya logikanya gitu aja. Jadi di sini kompetensinya adalah Anda memahami bagaimana membuat user interface seperti ini sesuai dengan soal. Setelah itu Anda memahami skenarionya, ya skenarionya, cara kerjanya. Terus kemudian memahami terakhir adalah kalau klik button OK itu dia hanya menampilkan sudah dibeli gitu aja. Ya. Menampilkan di sini gimana Pak? Ya, ketika Anda klik di sini nih di checkbox sama di option atau radio button ini ya. Klik. Ini dulu namanya option, sekarang namanya radio button ya. Tiap versi beda-beda ya. Oke, sudah. Ya, itu aja. Gimana kira-kira? Ini Pak Masih nggak bisa demokan karena barusan muncul ini ya. Oke, barusan muncul biasanya. Ya, nah, sedikit aja yang sekop gaji itu. Yang basic box-nya tadi eksperimen di sini aja nih basic box-nya. Ini kan kepanjangan ya Mas. Kalau Anda mau motong itu Anda bisa kasih gini kayaknya. Kasih gini ya. Kasih gini. Kalau Anda mau motong kasih gini supaya Anda nggak terlalu banyak apa Mas namanya scroll ke kanan gitu ya. Nah ini saya kasih namanya, saya kasih ini aja namanya fix saja ya, nama string nama sama dengan apa ya, apa Mas, temenmu yang favorit siapa namanya? Ini ada Akilah misalnya, ini ada Akilah, ini Akilah itu masih ada nggak itu Akilah? Halo? Ini nanti namanya jadi Akilah ya. Nah ini Anda kalau di mencet klik ini Mas, nah ini kan muncul Mas, ada about,
Kita ignore. Nanti ada eksperimen aja nih tambahnya kayak apa sih gitu ya. Kalau oke, cancel, agree, cancel gitu ya. Yes no cancel gitu ya. Ini ada nanti tampilannya hanya buttonnya aja mas. Kalau oke berarti buttonnya 1, oke. Kalau oke cancel berarti 2. Kalau ini kayaknya mungkin 3 kali ya. Opt, retry, ignore. Kayaknya 3 ini. Kalau ini 2, retry sama cancel. Ini yes no berarti 2, ini yes no cancel, ini 3 ya. Nanti diane ya mas. Nah, Oke. ya. Terus yang ini information, ini Anda bisa eksperimen banyak di sini. Oh, ini ada asterisk ya, ada error, ada Hand pak, coba pak, hand pak. Yang apa? Ya, warning ding. Warning mana nih? Ini ya, warning itu kayaknya Ya, merah mas. Coba. Ini informasinya kita hapus ya. Oh, ini error. Ya, ini misalkan ya, misalkan. Oke, nggak ada yang salah. Ya. Ini ada jalankan aja, nanti sesuai dengan yang ada setting di sini mas. Intinya kalau belajar program itu Anda main logikanya aja mas. Kalau logikanya sudah masuk sebenarnya udah sih mas. Tapi kalau logikanya Anda logika itu sebenarnya cuma gini aja sih mas. Anda membayangkan kalau bikin sesuatu, oh caranya begini. Nah itu kalau itu sudah kebayang, sudah ada di pikiran Anda, maka Anda belajar program itu sangat mudah. Tapi ada orang yang kesulitan untuk logika. Karena memang dia otak kanannya lebih dominan ya. Kan manusia kan beri apa namanya potensi yang beda-beda ya mas. Jadi orang yang otak kanannya itu dominan, dia untuk berpikir logik itu dia bisa, cuma dia perlu bimbingan, perlu waktu, perlu apa ya? Ya, perlu agak lama dibanding orang yang logiknya otak kirinya bagus. Nah, ini ya. Jadi ini akhirnya muncul di sini. Nah, warning itu nih ya, kuning. Oh iya, segitiga. Terus dia oke. Nah, ini aja masih. Ya. Dan nanti sesuaikan ini warning atau kalau warning berarti ini ganti warning gitu ya. Atau peringatannya selesai tutup dulu. Ini peringatan kan gitu. Ya, ini mas. Nanti kalau file tadi dicoba ya. File itu tadi di sini. Mau ditampilkan di mana nih? Oh, di 2 ya. Xbox 1, Xbox 2, Xbox 3. Nah, nanti ini tampil di sini. Ini nanti diklik tampil di sini ya. Nah, ini saya dulu. Aktifkan dulu. Nanti kalau kita tes ya. Kalau diklik berarti textbox 3. Textbox 3 titik text. Sorry, maksudnya file ya, file textbox 1. Oke. Ini shift enter harusnya mungkin. Text.
Anda nggak usah khawatir ya. Ini kalau di .NET itu dia otomatis membetulkan ya, besar kecil Anda nggak masalah ya. Oke, ini ya. Nanti tampilnya seperti apa ya. Saya coba. Ya, ini kita coba yang bentuk dulu 1, 2, nanti mungkinnya 3 ya. Cuma kalau 1.2, oh berarti dia bisa mengakomodir untuk yang desimal ya Mas. Jadi ya Mas, file sudah Koma. paket lengkap ya, yang koma-koma Pak. sudah bisa. Oh, berarti Nah, pakai paket file tuh lengkap. udah bisa. Ya, Nggak harus bisa. pakai tuh. Ya. Kalau yang double itu untuk pecahan yang sangat besar Mas kayaknya ya. Kan double itu kan range-nya lebih besar. Besok kita bahas. Oh, Double ranknya itu sampai lebih berapa. besar tuh pakai double. Ya. Ya, single itu pecahan tapi range-nya sampai berapa batasnya ada itu ya, tidak terlalu besar. Kalau sampai triliunan itu nanti pakai double ya. Oh alah, oke siap Pak. Tuh. Dia hanya ini aja Mas, ada hanya range-nya saja. Kalau integer itu sampai 32.000 kalau nggak salah. Nanti tiap bahasa pemrograman beda-beda sih Mas ininya, batasannya. Kalau di atas 32.000 Anda pakai long integer ya, long integer. Ya. Ini, nah, ini file sudah bisa digunakan untuk yang desimal ya. Oke, gitu Mas. Kayaknya cukup ya. Iya Pak. Ada lagi yang tanyakan nggak? Ada yang masih pusing nggak? Saya izin tanya Pak, Ya, bab 4 dikerjakan nggak Pak? yang bab 4. Yang mana ya, Ya. Mas? Bentar. Tipe data Pak. Oh, yang tipe data. Ya ini dulu aja lah, diselesaikan ini dulu ya. Tugasnya ini sudah diselesaikan belum ini? Sudah, ada yang sudah? Belum Pak, baru yang 1. Oh belum. Masih Yang itu Pak. aja Mas, nggak apa Mas. Kita pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Yang penting Ya. paham dulu ya. Siap, Setelah itu Pak. nanti tipe data, Pak Mas diterangkan minggu depan lah, nggak apa-apa. Ini dulu dikerjakan. Kerjakan sampai tuntas ya. Berarti untuk bab 3 mahasiswa yang ini sama satunya yang sayur bayam kentang tadi Pak. Ah, yang ini ya. Nah, ini kerjakan. Berupa screenshot aja Pak. Ini berarti nanti codingnya sama hasilnya gitu aja. Oh ya. iya, hasil screenshot dengan source code ya Pak ya. Ya, berarti hasil dari ya ini berarti kalau udah dijalankan Mas kayak gini Mas. Nah, kalau udah dijalankan ya. Bukan waktu user interface-nya. Ini kan berarti user interface-nya nih. Jadi ini kan ini soalnya ya kan. Nah, nanti kalau dijalankan berarti Anda ngisi data di sini gitu ya. Nanti muncul di sini gitu. Berarti ini ada 2 screenshot. Jadi kalau sini ada proses sini hilang, berarti Anda isi dulu lengkap, ambil gambar gitu ya. Setelah itu screenshot yang kedua, klik proses kan muncul di sini. Ini hilang ya misalkan. Hilangkan. Nah, berarti ada 2 gambar. Dan ini yang kedua hasilnya muncul di sini. Itu Mas. Ya Pak ya. Nah, jadi setiap langkah proses itu ada screenshotnya. Gitu. Nah, jadi logikanya masuk gitu ya. Kalau ini juga sama. Ini screenshotnya berarti klik muncul di sini. Ya, ini belum ya. Nanti setelah klik ini muncul di sini. Nah, jadi ini yang screenshot kedua. Tiap proses ada screenshotnya sehingga nanti kelihatan program Anda sudah berjalan lah gitu ya. Oke. Gimana? Kalau Anda belajar VB.NET itu menurut Pak Mardi itu ini pemrograman yang Anda tidak ribet dengan case sensitif ya. Case sensitif itu kan besar kecil kan dibuat beda ya. Kalau ini enggak Mas. Nanti Anda
dan dia masih betulkan sendiri, enaknya begitu. Ya, Jangan ada ketik bisa ini otomatis. T-nya kecil, nanti dia betulkan sendiri mas, jadi sesuai dengan nama objeknya. Nggak usah Ya, kalau khawatir. lagi ngoding salah tipe gitu langsung deteksi, Pak. Tipe besar kecil nggak jadi perkara ya di sini. Nah, enaknya begitu. Kalau Anda pakai C, Java, PHP, ya, apalagi Android Studio, belum ya, belum ya. Anda paling pakai C sama Java ya mungkin ya. C, Python, Python ya kayak kemarin. Python Ya, sama ini Pak, sama C#. itu juga besar kecil. Ya, aplikasinya mirip-mirip Visual Studio Code, Pak. Ya. Ada pembetulan nanti gambar yang apa lampu dipencet. Ya. Nah. Nanti kalau Java pakai NetBeans itu juga berat lagi mas. Ya Pak, kemarin pakainya NetBeans Pak, malahan. Ya. Belum paham plugin yang apa Notepad Pak. Soalnya inputnya susah, nanti masuk CMD gitu Pak. NetBeans untuk membuat coding apa kemarin? Apa ya Pak? Kok saya lupa. Oh, PBO Pak, kalau nggak salah. Oh, PBO sudah ya. Oh, berarti pakai Java berarti ya. Ya. Ya, berat itu NetBeans. Ya harusnya kan kalau di buku panduannya ngajarinnya pakainya apa Notepad. Cuman kan kalau Notepad harus nginstal plugin lagi Pak buat Java. Ya biar baca gitu loh Pak. Nanti masuk CMD lah. Ribet. Ya udah pakai NetBeans aja. Berarti sekaliran kayak aplikasi ini loh Pak, Visual Basic gitu Pak. Visual Studio. Sebenarnya ada editor yang sudah terintegrasi bisa itu, makanya Edit Plus mas. Apa Pak? Edit Plus harusnya. Iya bisa itu Pak. Iya itu. Edit Plus. Kemarin pluginnya nggak paham, belum paham. Edit Plus itu dia ringan, kemudian compiler Java-nya bisa kita masukkan ke situ, bisa kita plug-in-kan ke situ, sehingga ketika habis ngoding dari Edit Plus mas, itu langsung bisa dieksekusi di situ. Karena nanti CMD Java, manggil Java dan nama file Java-nya itu sudah di plugin di Edit Plus, sehingga nanti langsung tereksekusi. Oke Pak. Dan nggak berat ya. Coba aja nanti pakai Edit Plus. Bisa dicoba Pak besok. Ya. Oke, gitu ya Mas, Mbak. Iya Pak. Ya, terima kasih atas perhatiannya ya.